Oke, video ini adalah video part kelima guys. Buat kalian yang pengen baca bukunya langsung, kalian bisa download aplikasi bernama iPusnas. Bisa download di PC dan juga di Android. Nah, untuk yang di Android, kalian bisa downloadnya itu di Play Store ya. Nah, kalau di PC ya nanti gue kasih linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah masa remaja di Padang dan Jakarta. Ketika bersekolah Mulo di Padang dan aktif menjadi bendahara di JSB ya, cabang Padang, serta aktif melaksanakan ajaran Islam secara pribadi, Hatta bagaikan sudah menetapkan garis hidup selanjutnya bahwa ia akan bergerak dalam pergerakan nasional. JSB ya, JSB itu yang buat kalian yang lupa ya, yaitu adalah Jong Sumatera Bond. Oke, Yong Sumatera Bond. Walau merupakan gerakan pemuda daerah serta kedua ulama tempat Hatta belajar agama, mau tidak mau peduli juga terhadap nasib negeri dan rakyat yang berada dalam kemiskinan dan penjajahan. Perkumpulan dagang serikat usaha memang bermaksud untuk meningkatkan peran pengusaha anak negeri. Apalagi Hatta, ia mengikuti dengan tekun kinerja pergerakan nasional ketika bersekolah di Padang, terlebih di Jakarta. Dua tokoh nasional yang ketika Hatta bersekolah di Padang sering pulang kampung. Oke, kita lanjut dulu ya, baru kita bahas gambarnya. Tetapi dengan maksud membangkitkan semangat rakyat adalah Haji Agus Salim dan Abdul Muiz ya. Untuk Haji Agus Salim dari tahun 1884 sampai 1954 dan Abdul Muiz dari tahun 1878 sampai tahun 1958. Oke. Nah, di sini ada foto Bung Hatta ya, Bung Hatta ketika masih remaja ya. Pada 20 September tahun 1921, Muhammad Hatta didaftarkan sebagai mahasiswa pada Netherlands Handels Hogeschool di Rotterdam. Sekarang namanya itu Erasmus University. Oke, ini guys fotonya guys ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Hatta tampaknya walaupun kemudian memperlihatkan gaya sendiri, memperhatikan pikiran dan peran kedua tokoh ini dalam pergerakan. Di Jakarta, tentu wawasan Hatta tentang pergerakan nasional bertambah luas dan dalam. Apalagi ketika bersekolah di Jakarta itu, seperti telah dikatakan, ia menjadi bendahara pimpinan pusat JSB. Ia sering berkunjung ke asrama Stovia, School of Leiding for Indische Ersten, sekolah kedokteran. Ya, ini sekolah kedokteran Belanda zaman dulu ya. Yang siswanya banyak yang berasal dari Sumatera, khususnya Minangkabau. Oke, sebagai pelajar, Hatta juga sering berkunjung ke rumah Haji Agus Salim yang terkenal dekat hubungannya dengan para pemuda. Rumah Salim ketika itu menjadi pusat kaderisasi para pemuda secara tidak resmi, suatu kebiasaan yang terus dilakukan tokoh ini sampai Indonesia merdeka. Terutama pada tahun-tahun 1950-an sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1954. Tetapi disiplin diri Hatta sangat berbeda dari Salim. Seperti sudah dikatakan, Hatta menetapkan waktu kerja yang ketat bagi dirinya. Sedangkan Salim kurang menjaga waktu. Dalam menghadapi anak-anak muda, seperti pernah penulis alami ya, yaitu Salim bisa berbicara dari pukul 8 sampai dekat-dekat pukul 1 siang. Jam 8 berarti jam 1. Waduh, lumayan lama juga tuh. Tentu saja bagi anak muda, cara Salim lebih menarik, sedangkan cara Hatta terutama setelah ia dewasa dan menjadi tokoh nasional, dia dianggap kaku. Tetapi ini tidak mengurangi penghargaan para pemuda pada dirinya. Ya, jadi kalau Salim lebih deket lah, ya, lebih enjoy gitu, lebih slow. Kalau Hatta ini agak-agak kaku gimana gitu. Nah, ini adalah foto-fotonya ya. Pengurus Perhimpunan Indonesia sebelum bernama Indonesia Vergening. Di tahun 1925, di depan kiri Ahmad Subarjo, Sukiman Wiryo Sanjojo ya ketuanya, kemudian Nazir Datuk Pamunjak ya, berdiri dari kiri Junaidi, Hatta sebagai bendahara, Iksan dan Dahlan Abdullah. Nah, ini ada foto-fotonya guys. Nah, misalkan kalian mau baca posisi-posisinya ya, ini gambarnya gua ini dulu. Nah, kan kalau kayak gini tulisannya kelihatan tuh. Sekali aja deh. Nah, nih fotonya guys. Kalau misalkan kalian mau tahu orang-orangnya yang mana, kalian bisa pause aja videonya sambil kalian baca posisinya di mana aja. Nah, untuk Bung Hatta ya tentu yang ini guys. Yang dari ya kalian bisa tahu lah ya. Nih yang ini gue zoom. Nih. Oke. Kedua dari kiri dia. Nah, selanjutnya matang dengan pergerakan. Nah, di Belanda. Ini dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Oke, kita lanjut lagi. Kematangan Hatta tambah bertumbuh ketika ia belajar di Belanda dari tahun 1921 sampai 1932. Ia belajar dengan tekun di Handels Hogeschool, sekolah tinggi dagang,
kemudian di Economische Hogeschool, Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Tetapi ia tidak semata-mata menjadi mahasiswa kutu buku. Ia juga aktif dalam organisasi Indische Vereniging, perkumpulan Hindia yang berdiri pada tahun 1908. Yang mulanya merupakan organisasi sosial, tetapi kemudian berangsur menjadi organisasi politik. Terutama dengan pengaruh Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo di tahun 1913 ya, ketika mereka tidak diperbolehkan bergerak di Indonesia. Dan oleh sebab itu terpaksa ke Belanda. Pada tahun 1924, Indische Vereniging berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Ya, jadi dulunya itu Indische Vereniging ya, sempat berganti nama, guys. Nah, jadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Oh, gitu. Jadi Indonesische Vereniging itu bisa dibilang bahasa Belandanya Perhimpunan Indonesia, guys. Oke. Nah, di sini juga ada foto ya. Nah, ini fotonya nggak ada deskripsinya nih. Tumben. Ya, tapi kira-kira ginilah foto dokumentasinya. Nah, ini agak gue geser ke bawah biar mukanya kelihatan semua. Nah, kayak gini, guys. Ini foto zaman dulu nih. Kalian pause aja ya kalau mau kalian perhatikan tokoh-tokohnya. Nah, kita lanjut lagi. Juga majalahnya di Hindia Belanda Putra ya, terbit tahun 1915, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924. Jadi dulu ada majalah Hindia ya, ganti nama jadi Putra. Sorry. Dan nama jadi Indonesia Merdeka. Setelah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang kemudian terkenal dalam pergerakan nasional seperti Ahmad Subarjo, Sutomo, Hermen Kartowisastro, Iwa Kusuma Sumantri, Nazir Datuk Pamuntjak, dan Sukiman Wiryo Sanjojo, nama-nama ini mencerminkan ya, perubahan sikap organisasi pada 1926. Pimpinan jatuh ke pundak Hatta malah sampai 1930. Hal yang menyebabkan ia terlambat menyelesaikan studi. Nah, di sini ada keterangan fotonya ya, guys. Ini entah tanggal 5 atau bulan 5 ya, pokoknya tahun 1924 ya. Ini merayakan ini keterangan foto yang di atas, guys. Merayakan hari raya Idul Fitri tahun 1924 bersama anggota Indische Vereniging yang sekarang namanya PI, Perhimpunan Indonesia. Pada saat itu ya, ingat sekarang tapi pada saat itu. Hatta berdiri di belakang, tampak pula Sunario di depan, Hatta, kemudian Iwa Kusuma Sumantri dan Nazir Datuk Pamuntjak ya. Ake Pringgodikdo ya, kemudian Nazir Pamuntjak. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau dalamin tokoh-tokohnya yang ada di foto ini ya, kalian bisa pause aja videonya. Oke. Kemudian kalian baca deskripsinya nih. Saran gue sih sambil kalian pinjem bukunya ya, jadi kan enak tuh baca deskripsi, jadi nggak usah pindah-pindah di video gue. Oke. Tetapi waktu yang bertambah ya, hal yang menyebabkan dia terlambat. Tetapi waktu yang bertambah dalam studi bertambah mendatangkan pula, apalagi ia juga mengambil pelajaran yang baru diperkenalkan di sekolahnya, yaitu tentang tata negara. Nah, kemudian PI di bawah pimpinan Hatta memperlihatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia dengan memberi ulasan, saran, dan bila perlu kritik terhadap pergerakan tersebut. Komentar dan uraian Hatta ini bertebaran di berbagai majalah dan koran di Indonesia. Pada tahun 1926 itu juga Semaun dari Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terpaksa bertualang di luar negeri karena tindakan pemerintahan Hindia Belanda menemui Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Ketika itu, tampaknya belum terlihat jelas bahwa Hatta tidak menyetujui paham dan cara komunis. Jadi Bung Hatta dulu nggak paham, guys. Nggak menyetujui paham komunis. Nah, oke, ini adalah foto dokumentasi lagi, yaitu pertemuan perpisahan di Belanda dengan Mr. Sunario yang kembali ke Indonesia tahun 1926. Selain Hatta tampak pula Sunario ya, kemudian Abdul Majid Jojo Haningrat, Ali Sastro, Ami Jojo. Oke, kalau misalkan kalian mau dalamin tokoh-tokohnya ya, kalian bisa pause video ini ya. Oke, nah pause-nya di bagian sini nih. Ini agak kehalangan sedikit sih kamera gue, cuma gak apa-apa lah ya. Atau enggak gue gitu guys, kalian pause aja. Oke, kita lanjut lagi. Dan cara komunis. Namun pimpinan komunis dunia itu ketika itu adalah Stalin ya. Stalin itu adalah pemimpin komunis Rusia, guys, yang juga mengepalai negara Rusia. Membatalkan tawaran Semaun tersebut. Sejak itu hubungan Hatta dengan pihak komunis tidak mesra sama sekali. Malah mulai 1931 PI lambat laun dapat direbut oleh mahasiswa komunis di Belanda. Jadi itu PI itu sebenarnya dibuatnya di Belanda ya, tapi nama awalnya itu adalah Indonesia Vereniging. Kemudian dia berubah jadi PI, Perhimpunan Indonesia. Kemudian di
direbut oleh mahasiswa komunis di Belanda. Kira-kira kayak gitu. Pendirian dan perjuangan Hatta pun termasuk dalam memimpin PI. Banyak dikecam oleh pihak PI yang sudah dikuasai oleh pihak komunis. Nah, semenjak udah dikudeta, ya iya. Kayak gitulah. Sikap Hatta yang tidak bisa dipercaya pada kalangan komunis itu juga diperkuat pengalamannya dalam sidang-sidang internasional, terutama sidang Liga menentang imperialisme, penindasan kolonial, dan untuk kemerdekaan nasional atau Liga tegen Imperialisme. Jadi dulu tuh sempat dibentuk ya sebuah liga anti penjajahan, guys, dan anti kolonialisme. Ya. Nah, ini ada fotonya nih, dokumentasi ketika itu. Ini lagi pertemuan ya. Hatta mewakili Perhimpunan Indonesia mengetahui rapat Presidium Kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial. Nah, ketika itu Hatta mewakili PI ya. Kemudian menjadi ketua rapat presidium yang diadakan untuk pertama kalinya oleh Liga Menentang Imperialisme dan untuk Kemerdekaan Nasional di Brussels ya, tahun 10 sampai 15 Februari. Tanggal 10 sampai 15 Februari tahun 1927. Nah, hadir antara lain Jawaharlal Nehru dari India, John Gwen dan Lian Hansin dari Cina, Willy Musenberg dan George Ledebor dari Jerman, dan lain-lain anggota presidium dari Amerika Latin, Prancis dan Inggris. Oke, ini ada anggota-anggotanya ya. Nah, Hatta nih lagi mengetuai. Oke, kita lanjut. Tegen kolonialisme, onderdrukking and for nationale onafhankelijkheid di Frankfurt pada 1927. Tampak sekali dalam sidang ini bahwa kalangan komunis termasuk utusan dari Rusia secara kasar ingin menguasai sidang. Jadi dulu pihak Rusia tuh arogan, guys, pengen menguasai sidang. Yang komunis ya. Dalam pidato penerimaannya sebagai ketua PI pada tahun 1926, Hatta mengemukakan bahwa penjajahan merupakan cermin dari sifat serakah ya, atau rakus ya, pihak barat untuk menguasai negeri lain dan memanfaatkan hasil negeri yang dijajah tersebut. Di samping melempar kembali hasil-hasil negeri penjajah ke tanah jajahan, ini memang pas benar buat Indonesia yang luas dan kaya alamnya dan banyak pula penduduknya. Ya, jadi pada saat itu ya negeri-negeri barat itu mau ngejajah ya, melakukan ekspansi. Nah, hasil ekspansinya itu dioper lagi ke si negeri penjajah gitu. Jadi dari negeri penjajah mencari tanah jajahan, keuntungannya dibalikin lagi ke negeri penjajah. Itulah. Oke, nah ini ada foto dokumentasi lagi. Nah, tapi untuk videonya sampai sini terlebih dahulu ya. Ini bakal gue lanjutin di part ke-6. Oke, bye-bye.